Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa ashraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yanbu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihi al-asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du, fanahdatul ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' wa hiya ta'ti bi bayani syari'ati allati hiya 'adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha hikamun kulluha wa ta'ti hadhihi al-jam'iyyatu dawraha fi islahil ummah wa islahil watan wa islahil ardil ma'murah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wa akhussu bidzikri sahibul fadilah Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, pengasuh pondok pesantren Sabilar Rasyad Gasek Malang, beserta keluarga besar beliau, Ibu Nyai, putra, putri, mantu, cucu yang saya muliakan, Al-Habib Abdullah Maulad Dawilah, Bapak Rektor Unisma, para guru besar yang hadir. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Prof. Masud Said, kemudian juga Bapak Wali Kota Dusanton, Kepala Kemenak, serta santri-santri jamaah dari Yai Marzuki Mustamar, santri pondok Sabilar Rasyad. Insya Allah semuanya yang hadir semoga diberkahi dan dicatat dalam deretan ahli surga. Amin. Pada malam hari ini alhamdulillah saya dapat silaturahim ke pondok Gase ini. Setelah hampir setahun yang lalu, Yai Marzuki meminta waktu pada saya silaturahim kemari dan waktunya dari saya. Jadi yang mencatat tanggal ini saya. Maka walaupun PBNU sesungguhnya malam hari ini dan besok ada acara di PBNU, saya secara khusus matur sama Gus Yahya, Ketua Umum, bahwa saya diundang oleh Kiai Marzuki Mustamar dan waktunya dari saya sudah setahun yang lalu. Saya minta izin pada beliau bagaimana beliau mengizinkan apa tidak. Apa kata Gus Yahya? Hadirin, rawi Kiai Marzuki Mustamar. Nah ini supaya masyarakat itu bolak-balik begitu betapa beliau PBNU yang menghormati Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, bahwa ada urusan-urusan keorganisasian itu urusan yang lain. Tapi secara pribadi panjenengan semua tahu kami menghormati, termasuk saya. Saya ini dengan Kiai Marzuki ini, masya Allah, di samping kagum saya hormat. Jarang ada kiai yang beliau itu satu sisi adalah pengasuh pesantren yang istiqomah, tapi juga
penulis yang produktif, juga yang ketiga mubaligh yang handal luar biasa sampai jauh. Beliau masih naik mobil, kalau cuma Banyuwangi dekat, Dumai naik mobil. Makanya kita doakan semoga Romo Kiai Marzuki dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat selalu. Allahumma. Jarang ya. Biasanya kalau kiai mubaligh itu sedikit nulisnya. Nah, beliau ini produktif, nulis Al-Muqtathafat dan lain-lain. Ya, saya juga nulis, tapi kayaknya kalah produktif dengan Kiai Marzuki. Ya. Saya malu kalau bicara produktif ngarang kita. Kalau ulama India, ulama Pakistan, ulama Afghanistan, ini saya mau cerita tapi rahasia dan ngomong-ngomong. Rata-rata produktif. Setahun yang lalu saya 2 kali ke Kabul, Afghanistan. Kegiatan OIC, Organisasi Kerjasama Negara Islam. Bahasa Arabnya Munadzamat Ta'awunul Islam. Sampai Afghanistan itu, selain melihat kondisi seperti apa sesungguhnya saudara-saudara kita di sana, saya mendapatkan banyak inspirasi, pengalaman. Salah satunya yang saya kagum, Afghanistan itu walaupun negaranya perang 40 tahun, tapi masyarakatnya kiai, ulamanya itu ngajinya tidak berhenti. Orang Afghanistan itu alim-alim, rata-rata hafal Quran, sama seperti santri biasa yang dari wajahnya ini kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Ya, di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana gitu loh. Saya ketemu Wazir Ma'dan wal Petrol, Menteri Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan. Waktu saya beri hadiah kitab saya, beliau mengatakan, saya juga mensyarahi Sahih Bukhari 7 jilid. Menteri Pertambangan dan Perminyakan mensyarahi Sahih Bukhari. Bagaimana Menteri Agamanya di sana? Masya Allah, alim-alim. Saya ke Pakistan, ketemu Muhaddithul Asr, salah satu ahli hadis yang sekarang ini dianggap pelanjut daripada Syekh Yasin Al-Padani. Namanya Syekh Muhammad Taqi Al-Uthman, salah seorang ulama berpengaruh di Karachi tinggalnya. Saya kesana minta sanad musalsal bil awaliyah, musalsal bil musafahah, safihni faman safahani atau safaha man safahani dakhalal jannah. Itu kalimatnya. Salami saya barang siapa yang menyalami saya atau menyalami orang yang menyalami saya, dakhalal jannah, maka insya Allah dia akan masuk surga. Ini ulama produktif, qadi beliau ini, ahli perbankan Islam, kitab-kitabnya ini, ahli hadis, mensyarahi Sahih Muslim, diberi nama kitabnya Takmilatu Fathil Mulhim ala Syarhi Muslim, 6 jilid besar. Ulama sana, tapi ulama sana produktif jelas, karena memang jarang diundang hall dan akhir sana. Nah, kalau ulama Indonesia itu kerjanya kalau nggak hall akhir sana, kalau nggak akhir sana muludan, kalau nggak muludan rajaban, kalau nggak rajaban nanti muharram. Nah, kapan lengaran kita? Belum acara tahlil 40 hari, belum halal bihalal. Makanya kalau Kiai Marzuki ini walaupun sebegitu sibuk kesana kemari masih bisa nulis kitab. Saya suka mengikuti, kadang-kadang dikasih lihat, pengajian beliau rutin kan ada live ya, ada channelnya. Jadi kan sekarang ngaji dengan Kiai Marzuki kan bisa minal YouTube. Minal apa namanya? Ya, itulah kemajuan zaman ya, walaupun ya itu jangan kemudian nanti kalau bisa hadir tidak mau hadir.
Karena kadang-kadang ya saya melihat zaman sekarang gara-gara orang bisa live streaming dan lain sebagainya males ngaji. Padahal ngaji langsung memandang wajah orang alim itu lain, dan biasanya gaya hafalnya lain, dobitnya lain. Kalau ini bersyukur, itu rata-rata yang saya sampaikan itu apa yang saya baca 20 tahun, 30 tahun lalu. Ya, kenapa ya? Karena dulu ngajinya musafahah muwajah dengan guru. Itu yang sering saya sampaikan, santri-santri gasek atau para jamaah yang marzuki kalau bisa langsung hadir ke majelis beliau, hadir. Kecuali ada udzur syar'i baru lihat minal YouTube. Karena apa? Karena memang tradisi ilmu dulu begitu. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Muwafaqah, kana al-ilmu fi sudurir rijal. Dulu ilmu itu adanya di hati para ar-rijal, ulama. Tsumman taqala ilal kutub. Dulu orang ngaji itu diimla paham nggih? Diimla, didikte. Nggak ada kitab itu dibaca, tidak, karena ulamanya hafal, muridnya juga mendengarkan langsung hafal. Baru sesudah kertas ditemukan, tsumman taqala ilal kutub, baru tradisi ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Muwafaqah, bergeser kepada tradisi kita, dibaca dahulu. Dulu bahwa Imam Syafi'i itu ngaji Muwatta, itu imlah dulu, baru dibacakan ala tariqatil qiraah kepada Imam Malik. Ngaji itu kan antara tariqatus sama atau tariqatul qiraah. Tariqatul qiraah itu murid yang baca di depan guru. Bahasa sekarangnya apa? Sorogan. Sorogan itu dulu pertamanya beliau tariqatus sama, mendengar dulu. Begitu mendengar hafal baru dibaca di depan guru, dan itu juga kualitas hafalannya. Sangat hebatnya ulama dulu ngajinya tidak pakai buku. Baru ketika kitab kertas ditemukan, orang belajar ngaji pakai kitab. Tsumman taqala ilal kutub. Wal an, dan sekarang bal intaqala ilal YouTube. Sekarang malah ngaji itu bergeser kemana namanya? YouTube. Walakin akan ini yang intaqala ilal YouTube, tambahan saya, ini tambahan saya. Nanti sampai cari di kitab Al-Muwafaqah yang nggak ada itu yang namanya intaqala ilal YouTube, tidak ada. Ini tambahan saya. Tapi yang penting, ini kalimat yang paling penting. Imam Asy-Syafi'i mengatakan wa mafatihuha bi aidir rijal. Tapi kunci ilmu tetap ada pada ar-rijal. Ar-rijal itu para guru, para masyayikh. Artinya panjenengan semua, kita semua tidak pernah bisa lepas dari guru, minta penjelasan dari guru, mendengar langsung dari guru, supaya apa? Supaya tidak terjadi dua hal. Apa? Salah paham atau pahamnya salah. Orang yang salah paham atau pahamnya salah, menurut saya itu karena tradisi ngajinya tidak menggunakan tradisi yang diajarkan atau disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dia tidak mendengar langsung penjelasan guru, kemudian dia pahami sendiri, dikira-kira sendiri. Misalnya karena tidak ada dalil langsung penjelasan salaman Nabi sholat, ya, lalu dianggapnya salaman ba'da sholat, dianggapnya apa? Bid'ah. Ya itu kan karena cara memahami yang salah. Tidak ada dalil, itu bukan berarti menunjukkan tidak adanya satu amalan. Begitu kata para ulama ahli usul. Nah ini bahaya ini, orang kalau menafsirkan sendiri. Makanya dahulu kalau kita muskil tanya guru. Kalau muskil tanya namanya guru. Guru saya sudah wafat ya. Nah ini menarik. Kenapa kita harus hadir acara haul para masyayikh? Yang namanya alaqah ruhiyah, alaqah batiniyah itu penting. Alaqah ruhiyah, alaqah batiniyah itu penting.
Kita malam hari ini selain halal bihalal hadir haulnya Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Mustamar, ayah beliau. Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Nur, moros pahe beliau. Nah, ini kenapa kok tradisi haul hidup di Indonesia? Karena yang namanya mendoakan guru itu kata para ulama, kata guru saya, termasuk salah satu cara yang mungkin bagi sebagian orang tidak percaya, ini adalah cara agar ketika kita muskil satu pendapat, biasanya insya Allah guru itu walaupun sedang berada di alam yang berbeda akan memberikan kepada kita sabab kita paham tersebut. Di Jakarta ya, dulu ada seorang alim, guru saya, sahabat ayah saya, namanya Kiai Haji Syafi'i Hadami, alam terkenal ya, Kiai Haji Syafi'i Hadami, panggilannya mu'allim. Wah, ini ulama yang masya Allah tawadhu, kerjanya ngaji, tapi ngaji kitab. Sehari bahkan majlis kitabnya itu ngaji tidak kurang dari 7 majlis rata-rata. Jadi dari pagi sampai malam 7 majlis saya baca kitab. Dari mulai kitab yang sedengan Nasaul Ibad sampai yang besar-besar, kitab-kitab besar-besar. Yang ini hanya dari pondok-pondok besar, tafsir Baydawi, usul fikihnya nanti Jamul Jawame, itu Kiai Syafi'i Hadami. Panjenengan tahu bagaimana beliau jadi orang alim? Apakah beliau mondok? Ternyata tidak. Kalau jenengan kok mondok sampai nggak alim digaset, aneh bin ajaib. Kiai Syafi'i Hadami betul mondok. Tapi beliau menjadi orang alim karena mengamalkan apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i dalam muqaddimah kitab Muwafaqat. Apa itu? Selain tadi dikatakan ilmu itu adalah harus lewat guru, beliau katakan kalau mau jadi orang alim harus mulazamatus syuyukh, harus mulazamah istiqomah ngaji pada seorang guru. Panjenengan misalnya walaupun sudah tamat kuliah di Unisma, di UIN, di UN, di UB, sudah tidak mondok 3 set, tapi kalau jenengan masih tetap insya Allah ngaji dengan Romo Kiai Marzuki Mustamar, nanti Anda akan bisa seperti Kiai Syafi'i Hadami karena istiqomahnya itu jadi orang alim. Kok bisa? Kiai Syafi'i Hadami tidak pernah mondok, hanya ngaji rutin terus. Sama seperti Kiai Marzuki Mustamar cerita pada saya, ngaji rutin sama Kiai Al-Mahfud, Kiai Haji Masduki Mahfud, abahnya Nusantara ini, rutin terus ngaji. Kiai Syafi'i Hadami profesinya apa? Penyiar RRI. Pagi sebelum berangkat ke RRI, Kiai Syafi'i Hadami ngaji sama Kiai di kampung pada subuh, nyoret kita. Berangkat ke RRI, naik ontel sepeda. Nanti pada asar ngaji lagi. Pada maghrib ngaji lagi sama Kiai. Apa Bulughul Maram, apa tafsir Ayatul Ahkam. Imam Suki kan ngaji tafsir Ayatul Ahkam ya. Itu ngaji terus itu. Beliau jadi orang yang alim. Tidak ada yang tidak mengatakan Kiai Syafi'i Hadami alim. Kiai Syafi'i Hadami menjadi allamah ini karena mulazamatus syuyukh. Begini saja beliau masih orangnya tawadhu. Orangnya tawadhu. Ciri orang alim itu tawadhu. Ya, saat saya datang pada beliau, Kiai Syafi'i Hadami bilang begini, Zulfa, saya ini jujur, wirid kurang kuat, puasa Senin Kamis kurang kuat, sholat sunnah yang banyak kurang kuat. Tapi moga-moga amal saya, di mana saya ngaji rutin istiqomah, itu menjadi amalan saya yang diterima Allah. Beliau mengutip itu syair dalam kitab Burda.
Wa ma tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan wa lam usalli siwa fardin wa lam asumi. Wa ma tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan, sungguh kata beliau, saya tidak mempersiapkan diri saya sebelum saya meninggal dengan banyak mengerjakan nafilatan ibadah sunnah. Walam usalli siwa fardin walam asumi, dan saya tidaklah mengerjakan sholat dan puasa kecuali yang fardu-fardu saja. Ya tentu saudara-saudara, Bapak Ibu, poros derek, ini ketawaduan seorang ulama. Masa ya nggak ada wiridnya? Pasti ada cuman mungkin wiridnya tidak panjang. Memang orang itu dikasih maziah lain-lain. Ada yang wiridnya kuat. Zaman pulau di pondok di Kacen, teman saya itu ya ada yang hafal Quran. Masya Allah, kalau baca Quran dari pagi selesai jam 3 sore 30 juz. Kalau ngaji Quran kuat, tapi makannya banyak. Nek mangan buah rong piring gitu. Kon poso gak kuat. Ada teman saya ahli puasa. Masya Allah, puasanya dari mulai muteh, dari mulai yang aneh-aneh, kadang-kadang merokok, tapi suruh ngaji gak kuat. Dulu zaman mondok saya pernah begitu, puasa-puasa agak begitu, kena tipes ya. Gak bakat ya. Ceritanya kalau malam Jumat itu suka praktek ilmu hikmah di lapangan untuk pencak silat mabur-mabur itu. Mau nyoba kena tipes, sakit hampir 40-an. Bapak saya datang ke pondok, diomeli saya, kowe nang pondok tak kon ngaji, orang tak kon poso. Kamu di pondok saya suruh ngaji, bukan saya suruh puasa. Aku paham. Kowe ngene iki pasti kan tujuane pengen nek ana wedok ayu seneng karo kowe kan. Mahabbah dulu ya. Pakai apa namanya wirid mahabbah yang dibaca ayat yang ada dalam surah Yusuf. Apa itu berapa sih kan enggak ada. Pakai gitu. Biar kamu bisa terbang kan wis tak kandhani. Kowe ngaji sing tenanan nang pondok insyaallah jadi orang alim, engko dak bojomu ayu dhewe. Alhamdulillah istri saya kata orang kayak Siti Nurhaliza, kata orang gitu. Alhamdulillah bisa mabur saya, mabur bener ya, bisa ngaji tuh mabur kemana-mana ya, seluruh Indonesia sudah saya keliling. Al-Qaratil Khams 5 benua saya sudah datangi. Sudah sampai Selandia Baru, sampai ujung negara yang jauh-jauh yang aneh-aneh, provinsi yang aneh-aneh, kecamatan yang aneh-aneh. Enggak, saya ini yang terakhir ini baru. Oh iya kata bapak saya. Nah ternyata ulama-ulama dulu itu bisa menjadi orang alim karena apa? Mulazamatus syuyukh. Kiai Syafi'i Hadami yang alim ini, kitab karangannya namanya Tawdi'ul Adillah, 10 jilid besar. Nggak pernah mondok. Kita kan kalau kita kan mondok nggak pernah sekolah di luar negerinya. Nah ini masuk ini nggak pernah keluar negeri ngarang kitab. Saya nggak pernah keluar negeri, ya saya ngarang kitab bahasa Arab. Tapi mondok. Kiai Syafi'i Hadami tidak mondok. Kalau menjelaskan ilmu mantek hebat, ilmu balaghah, laf, nasab, murattab, ghairu murattab hebat. Saya itu kagum kalau ngaji dengan beliau. Kalau ditanya hukum fikih itu sampai furuk yang detil-detil di kitab-kitab yang besar-besar jauh. Gak pernah mondok. Kok bisa? Ngaji ini rutin. Mulazamatus syuyukh, istiqomah ngaji dengan para kiai, ya, maka jangan pernah putus. Nah beliau ini bercerita pada kami muridnya. Salah satu cara beliau memelihara hubungan dengan guru, selain kalau gurunya hadir, kalau muskil Kiai Syafi'i Hadami kirim Fatihah.
Salah satu gurunya namanya Habib Ali Bungur, kalau di Jakarta masyhur Habib Ali Bungur. Ada Habib Syami, itu kalau beliau muskil masalah fikih langsung beliau baca Fatihah pada guru. Kalau sekarang kita mengholi guru kita, Kiai Mustamad atau guru-guru yang lain masyayikh, kenapa? Nah, kalau beliau sampai ngimpi dirawai guru, itu cuma salah satu cara. Nah, kalau orang-orang bersih itu ngimpi dirawai guru. Karena model ini kan ngimpi dirawai artis ya. Nah, saat itu ngimpi dirawai artis. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Ini yang harus kita jaga. Maka beliau cerita pada saya, alhamdulillah walaupun saya sudah tidak di PWNU, ngaji saya nambah, bulan Ramadan malah bisa menghatamkan 5 kitab. Kalau derek seremen ya, saya itu derek teman saya itu beliau ini dia sudah tidak di PWNU ini satu sisi sedih, satu sisi alhamdulillah karena banyak tempat-tempat yang mestinya ngundang akhirnya ngundang saya ya. Ini guyonan satu, nah istiqomah itu mahal. Nah, kedua saya ingin sampaikan pada hadirin sekalian para santri Gasek bahwa kita ini bersyukur, termasuk Anda semua bersyukur mungkin ditakdirkan pesantren di pondok sini karena kita tahu bahwa tradisi keilmuan sanad keilmuan Kiai Marzuki nyambung dengan ulama-ulama NU Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke atas. Itu penting. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang yang karena salah memilih guru, kemudian dia salah memahami agama Islam yang mestinya agama Islam itu adlun kulluha, rahmatun kulluha, masolih kulluha, hikamun kulluha. Inti agama itu apa? Intinya pasti berisi keadilan, berisi rahmah, kasih sayang, berisi kemaslahatan, berisi hikmah dan kemudahan. Fa kullu ma kharaja minal adli ilal jur. Setiap ada orang yang menjelaskan agama kok kemudian isinya keluar daripada keadilan, maka isinya kezaliman. Wa minar rahmati ila biddiha, dan dari yang mestinya agama itu isinya penuh rahmat dan kasih sayang, malah isinya menyusahkan umat, kekerasan. Alaysa minas syariah, maka itu pasti bukan syariat yang pas. Nah, alhamdulillah saya belajar agama dari ulama-ulama yang bisa menjelaskan Islam itu nikmat, enak, bukan menyusahkan. Bahwa agama itu ada bagian-bagian yang azimah, itu ya. Yang sudah qat'i tidak bisa berubah-ubah, itu ya. Contoh, saya mau tanya, sholat subuh nang Malang iki pasarannya berapa rakaat? Berapa rakaat? 2, berarti podo kalau nang Jakarta. Tidak ada bedanya. Pakai kunut apa tidak? Berarti NU sama. Sekarang saya tanya, yang tidak kunut itu kira-kira Islam apa bukan? Islam. 2 rakaatnya qat'i. 2 rakaatnya qat'i, sudah pasti tidak bisa dirubah. Tapi bab kunut tidak kunut, di situ ada kelemburan. Sampai mau kunut monggo, tidak kunut tidak dosa. Bukan berarti keluar dari NU. Saya juga kadang-kadang lupa kunut. Kadang-kadang lupa kunut. Ini kunut. NU Muhammadiyah itu, saudara, itu kan bedanya sedikit, lebih banyak kesamaannya. Kalau kita tahu prinsip-prinsip ini, maka insya Allah kita tidak akan kaget. Monggo, ahlan wa sahlan.
Mas Sekjen, monggo maksudnya di bawah ngaji aja. Saya lanjutkan ya. Jadi dari guru yang jelas-jelas niku sanatnya, kita akan kemudian mendapatkan insya Allah penjelasan Islam itu yang rahmatun kulluha, ya, adlun kulluha, ya, masalih kulluha, hikamun kulluha. Ulama-ulama yang ilmunya luas itu pasti akan bisa menjelaskan semuanya. Islam itu tidak adil. Islam itu menyenangkan. Islam itu penuh dengan keadilan. Kalau kita belajar dari ulama yang luar biasa. Saya ambil contoh nih. Mungkin panjenengan sering tahu benar. Saya kadang-kadang selawatan karena saya senang bikin syair. Selawatan itu lagu India, betul ya? Kadang-kadang lagu Cina. Itu yang memang selain saya dengar, ya saya meyakini kalau yang namanya selawatan itu mau di lagu India, mau di lagu Cina, mau di lagu Melayu, mau di lagu Iwak Bandeng. Ono selawat Iwak Bandeng. Ya Allah, Kiai, saya itu kadang-kadang ya saya ini mau ketum PBNU, ngisi acara di UI dengan guru-guru besar, majelis wali amanah, bicara tentang teori-teori kimia, teori-teori ekonomi, teori-teori kedokteran yang dikutip Al-Ghazali. Berngomong muluk-muluk, ndaki gitu, tinggi ilmiah, besoknya ngaji di Hongkong, ya, isinya PMI semua. Diajak muluk-muluk tidak bisa, ngajaknya salawat Iwak Bandeng. Nanti enggak sih artinya salawat Iwak Bandeng ya? Bisa-bisa? Tidak bisa ya Pak Bandeng. Urusan ya Allah, untuk saya kok dulu ngajinya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau malam Jumat santrinya berjanji, lagunya kadang-kadang itu lagu dangdut. Apa bahasa Arab juga? Tidak. Ya Rasulullah salamun alaika dangdut. Ya Rafi'a syani wa aduh enaknya pengantin baru. Kan begitu. Apa bahasa? Oh, berarti kami dulu santri nek ngono lagu boleh lagu Nasidariya, lagu dangdut atau lagu yang lain, yang penting isinya apa? Salawat. Nah itulah yang saya bilang. Ternyata ketika saya ke Cina mendengar adzan di Cina, ternyata lagunya ya lagu Cina. Kalau Lanjung itu sholat Jumat, saya dengerin adzan di Lanjung. Teman saya namanya Dr. Abu Bakar, S1 S2-nya di Jamiah Islamiyah Pakistan, S3-nya beliau ke Amerika ambil bisnis. Saya diajak lihat pondoknya, lihat masjidnya di Cina tahun 2015. Sampai sholat di sana yang sholat 100.000 orang. Karena sholat Jumat di Cina difokuskan di alun-alun satu masjid. Di kampung tidak ada yang sholat Jumat. Maksudnya tidak ada yang bikin Jumatan maksud saya. Di masjid alun-alun. Lepas adzan itu lagunya Mandarin, sampai saya simpen waktu itu di HP saya. Saya mikir kok unik juga adzannya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
berjanji pasti lagunya lagu wong Faigo. Begitu asyraqal ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum. Mana tadi malah hanya itu Jamal ini langsung gitu. Nah ini kalau di sana itu lu pasti ada begitu. Nanti sampai yang ke India, ke Pakistan, Afghanistan, jangan kaget kalau orang sana itu selawatan lagunya kucu-kucu hutahnya. Ya Rasulullah, salam alaik, ya Rafi'asya, At-Fatayati, Rotal ya jadi dia apa enggak sih? Nah, ini kalau orang tahu bahwa tadi agama itu adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha, dia akan tahu yang seperti ini itu tidak perlu diributkan. Hanya ulama yang pemahaman keislamannya yang mendalam bisa memaklumi ini. Nah, itu saya katakan kalau dengan ngaji ini dari ulama yang ngajinya luas bacaannya, insya Allah memaklumi. Dalam satu bait syair yang saya tulis dalam kitab yang saya sebut namanya Anwan Tuhu Bi'anwan, saya beri nama kitab itu dengan nama Tuhfatul Qasi wa Dani di terjemah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Saya katakan wa man tawassa fil ulumil mu'tadil wa kulli man tatarrafas mahwa'tadil wa man tawassa fil ulum, barang siapa orang yang bacaannya luas al-mu'tadil, maka insya Allah dia akan jadi orang yang moderat. Wakul, maka ucapkanlah oleh anda liman tatarrafa, kalau ada orang ekstrim baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, sampaikan pada mereka, kata saya dalam syair itu, isma' wa'tadil, jadilah orang yang tasawuf, jadilah orang yang toleran, wa'tadil, dan jadilah orang yang berlaku moderat. Bagaimana orang bisa moderat tasamuh? Orang moderat tasamuh kalau ilmunya luas. Beruntung kalau panjenengan ngaji sama ulama-ulama NU. Saya tidak mengatakan ulama di luar NU tidak ngaji, bukan. Tapi ulama NU insya Allah ilmunya luas-luas. Ulama NU, apalagi kalau sudah makomnya sudah Rais Akbar, Rais Am, dari zaman Mbah Hashim, alim-alim. Muhammadiyah juga zaman Ki Ahmad Dahlan alim-alim. Karena Ki Ahmad Dahlan itu dulu ngajinya sama Mbah Soleh Dara di Indonesianya, kemudian di Mekah sama Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mahmud Termas, dan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mbah Hashim sama bareng beliau. Maka saya katakan Muhammadiyah kul bidahlan tashar wa nahdhatun bi Hashimin qad ishtahad. Muhammadiyah, adapun organisasi Islam namanya Muhammadiyah, kul, katakan olehmu, bidahlanan tashar, didirikan oleh bidahlana, oleh Ki Ahmad Dahlan, intasyarat, organisasi ini menyebar luas, ya. Wa nahdhatun, sementara Nahdlatul Ulama bihashimin, didirikan oleh Ki Hashim Asy'ari, qadishtahar, organisasi ini menjadi organisasi yang terkenal, masyhur dunia dan akhirat insyaallah. Allahumma. Saya lanjutkan limbahnya Usara. Wa akmalal bisriyu firri asati wahabana bil faqni fis siyasati. Kemudian melanjutkan Mbah Hashim Asy'ari sebagai Rais Am PBNU. Siapa? Wa akmalal bisri, saya dahulukan
Ini hanya karena nador. Wa akmalal bisri, dan menyempurnakan al-bisri. Al-bisri saya tanya beliau, pakai shot apa pakai shin? Ini dia. Ternyata Mbah Bisri menulis namanya sendiri pakai shot. Asli pakai shot. Asli pakai Mbah Bisri, jangan salah tulis. Wa akmalal bisri, dan Mbah Bisri menyempurnakan firriasati ketika menjadi rais am, menyempurnakan siapa? Wahabana, Mbah Wahab Hasbullah. Siapa Mbah Wahab? Lil hukmi fis siyasati, orang yang terkenal top di bidang politik. Nah, itu Mbah Wahab. Ini orang alim semua. Karena alim santai. Orang itu kalau alim santai, biasanya wong nek kaku ciri ora pati alim. Iki rahasia lho. Coba. Nek kaku cirine ora pati. Sampeyan mau contoh. Di Kudus ada ulama namanya Mbah Arwani. Oh ya, Mbah Arwani ya. Mbah Arwani Kudus masyhur, hafal Quran. Mursyid Thariqah Khalidiyah Naqsabandiyah. Besan guru saya Mbah Abdullah Salam Kajen Pati. Hafal Quran. Allamah, muridnya Mbah Munawir Jogja. Mbah Munawir ini mukri, sanad Quran semua dari Mbah Munawir. Maka saya katakan tentang Mbah Munawir, idza su'ilta umdatul qurra'i man munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Jogja masuk sana. Idza su'ilta umdatul qurra'i man munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Idza su'ilta, kalau Anda ditanya umdatul qurra'i man, siapakah orang yang menjadi sanad, patokan sanad qurra, para ahli Quran? Munawwirun aikul munawwirun, beliau adalah Mbah siapa? Munawwir al-Jogjawi, nazilu Jogja, orang yang tinggal di Jogja. Fakta manfaat. Sampai pasti tanya, guru saya Ki Marzuki kok belum dibikinkan syair, masih hidup jangan ya. Biasanya orang itu kalau muji ulama, kalau sudah wafat, itu etikanya begitu. Makanya saya nggak muji Gus Salam, Gus Salim, nggak, masih hidup jangan. Wakili rapi bener. Gus boleh protes Gus. Fatir. Nah, Mbah Arwani, ya Allah, orang yang alimnya kayak begitu. Mursyid Thariqah, kita pikir takut, tidak. Saya dengar dari mbahnya saya saat saya mondok tahun 80-an, Mbah Arwani dari Kudus pergi ke Jakarta. Mobil waktu itu, mobilnya Kiai paling hebat L300 kan. Kalau sekarang kan Mercy, alhamdulillah. Sekarang Alfa, ya karena sering dirikan Al-Fatihah, jadi Alfa. Kalian itu. Nah, dulu L300 itu juga ternyata Mbah Arwani mobilnya mobil sewaan, supirnya supir pangkalan, yang nyupir sebut aja namanya Edi lah, orang pakai santai. Bawa Kiai Mbah Arwani dari Kudus sampai Jakarta sepanjang jalan lagunya Dangdut Terajana sama begadang. Lagu siapa? Romeo. Terajana. Kalau saat ini ikan dalam kolam. Bila Anda melihat ikan, santri Mbah Yusufi apa sebut ikan dalam kolam. Nah, kalau cara saat ini ikan dalam, ini Terajana begadang. Supirnya. Padahal Mbah Arwani dulu di depan. Beliau sambil wiridan. Terus sampai wiridan. Apa beliau duka? Apa beliau marah? Tidak. Dimaklumi. Yang marah yang direk Mbah Arwani di belakang. Supirnya Edi dibentak.
Cara Jawa nih, utakmu nang buka. Kamu itu bawa bahanmu, kok setelanmu ganggu. Nasi jariah perdamaian lumayan ya, atau yang murotal dulu belum ada yang murotal. Umi Kulsum lah, Umi Kulsum. Apa yang terjadi? Mbah Arwani, Masya Allah, karena orang alim ngerti kok idah. Saya tulis dalam kitab saya tadi itu yang terakhir yang kecil tipis. Ini saya tulis saat saya di Kabul, Afghanistan. Seminggu di sana saya kalau malam, kalau pagi keliling konferensi malam saya tulis kitab pada subuh. Ada 40 halaman. Saya tulis syair lalu saya sarai tentang bagaimana ulama NU berfatwa. Saya tulis namanya Dhawabitul Ifta Inda Nahdlatul Ulama. Bagaimana ulama NU berfatwa. Saya katakan Dhawabitul Ifta'i ihfadh ya akhi fahifduha sahlun li'alimin syafi. Patokan berfatwa itu saudaraku ya, hafalkan olehmu. Fahifduha sahlun, insya Allah menghafalkannya gampang. Li'alimin syafi, bagi orang alim yang bermarwah. Daruratut tafriqi fil muqaddimah bainal furu'i wal usuli thabitah. Nanti di antara bait syair yang saya tulis dan saya sarahi, ini yang dipakai nanti oleh Mbah Arwani dan semua ulama NU adalah tadayyunun mufusidu tafawutin aqdaruhu la budda min tafriqatin. Kualitas keberagamaan jamaah masyarakat itu macam-macam tadi ya, tafawutin, bertingkat-tingkat. Ada yang kualitasnya kuat kayak santri enggak saya ini tadi saya bilang rata-rata Al-Quran di luar kepala, muajius tafsir ayatul. Ada yang kualitasnya rendah kayak Edi tadi itu. Sampai harus maklum. Mbak Arwani tahu supir kayak begitu, maka ketika diomeli oleh santrinya yang lain lagi, dianggap tidak menghormati beliau, bahwa kiai setelannya dangdut, apa kata barangnya? Biar. Terus enak sip. Mbak Arwani gitu. Orang popor terus enak wis enak. Sing penting kue orang ngantuk, orang nabrak. Lu ilahnya ini ya ternyata. Cara fakihnya itu ilahnya nih Gus. Daripada ini Edi dipaksa nyetel murotal, wah Imam Hudayfi repot gua kiai orang enak gas gini jadi. Cara bahasa Jawa Tengah, orang enak sama sekali. Wah gua kiai orang enak, kok nyetelin ngaji Quran dulu. Mungkin kan enak kan dulu. Ternyata Edi habis diomeli sama santrinya Mbah Arwani di belakang pendereknya, oleh Mbah Arwani dibela. Orang apa enak. Apa kata Edi? Mbah Arwani orang apa lu bayangnya. Terus saking awam dia paham. Ini kalau orang pulang gitu. Lah makanya saya itu kalau lihat santri kayak sampean tadi nyanyikan dalam kolam, saya senyum aja. Sudah apa? Jadi jangan diomeli ya santrinya kalau nyanyikan dalam kolam. Biasa saja itu. Namanya itu Imam Ghazali. Kalau Anda buka kitab Ihya, saya itu menemukan ternyata Imam Ghazali itu peminat Laila Majnun. Maka kalau sampai tadi lihat saya tentang satu abad, bagaimana saya menggambarkan NU itu betapa besarnya. Saya gambarkan NU dalam bahar pasif. Ya. Syamsun idza tala'at lam yabdu kawkabuna laila idza kallamat qaisun wa junna biha. NU itu syamsun, ini tasbih balik. NU kasyamsi, kan gitu kan tasbih balik. Membuat ada tasbih dan membuang wajah syabat. Apa ngaji mulai nih? Ngaji balaghah pernah? Syamsun idza tala'at, NU itu laksana matahari. Idza tala'at, ketika dia terbit, lam yabdu kaukabuna,
bintang-bintang yang lain tidak pernah, tanpa mengecilkan yang lain. Saya harus akui NU itu lebih besar dari yang lain di Indonesia. Dan ini pengakuan tokoh Muhammadiyah. Taman masih ingat, saya diwawancarai oleh Mbak Najwa Shihab bareng Profesor Dr. Abdul Mukti, Sekung MUI kan. Saya ditanya oleh Mbak Najwa, Kiai, satu kata, satu kalimat singkat tentang Muhammadiyah. Saya bilang, saudara tua. Loh, kok saudara tua? Lahirnya duluan. Lahirnya apa namanya? Duluan. Loh, Muhammadiyah 1912, NU 19, pajak berapa tahun? 14 tahun. Berarti Muhammadiyah saudara. Prof Mukti ditanya, Prof, satu kata, satu kalimat singkat tentang NU. Adik bongso. Loh, adik bongso lahirnya belakangan, tapi anggotanya jauh lebih besar, lebih banyak dari Muhammadiyah. Ini pengakuan dari Muhammadiyah. Makanya kalau hidup ini saling menghormati enak. Mereka mengakui kebesaran NU, NU mengakui bahwa Muhammadiyah lebih tua. Karena kakak, NU nggak pernah mendahului Muhammadiyah dalam hal puasa dan lebaran. Wes kamane sih kalau sing puasa. Betul apa tidak? Kamane sing bodoh. NU karena adiknya nggak pernah mendahului Muhammadiyah dalam salat tarawih, pulangnya pasti kakaknya duluan. Karena rakaatnya berapa? 13, apa namanya? 11 rakaat. NU berapa? 23. Kita masih belakang. NU itu mendahului Muhammadiyah cuma satu, bro. Ya, sama tahu. Tahu apa tidak? Adzan subuh. Lu tenang, sama harus tahu itu. Adzannya NU dan yang dipakai standar Kemenak, itu menurut Muhammadiyah lebih cepat 8 menit. Itu sudah toleran 8 menit. Awalnya dianggap lebih cepat 20 menit. Ya. Awalnya dianggap lebih cepat 20 menit. Nah, saudara-saudara, dalam hal adzan NU dianggap kedua. Tapi ada hikmahnya. Majelis Tarjih Muhammadiyah bilang adzan yang ada di Indonesia termasuk NU itu lebih cepat 8 menit. Hikmahnya kadang-kadang kalau nanti sampean jenengan kesiangan, pas bangun subuh sahur, baru makan belum minum, sudah adzan masjid NU. Belum minum. Sahurnya pakai sambal geprek. Belum minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilihat, masjid Jami NU gitu. Kalau gitu saya kali ini taklid sama Muhammadiyah. Masih 8 menit gitu. Tapi dah hasil saya ngomong-ngomong gitu. Lah, inilah saudara-saudara Nahdlatul Ulama. Pada bait kedua saya beri contoh itu. Saya menggunakan Laila idza kallamat qaisun wa junna biha. Imajinasi saya pada Laila pada saat membuat saya satu abad itu. Kata saya, NU itu kebesarannya seperti matahari yang ketika dia terbit bintang yang lain tidak nampak. Kedua, Laila idza kallamat qaisun wa junna biha. NU keindahannya, kecantikannya laksana Laila. Idza kallamat, Laila kalau sudah berbicara, qaisun wa junna biha, maka qais tergila-gila. Santri putri Gasek ada yang namanya Laila. Katakan ada wanita yang Anda cintai, sebut anggap seperti Laila. Kalau dia sudah berbicara, santri yang mencintainya tergila-gila. Qais sampai dibilang bahwa majnun. Dari mana saya dapat inspirasi ini? Ya karena saya ngaji kitab Ihya. Saya baca dalam Kitabul Mahabbati wal Hub. Saya baca rutin kitab. Loh, Al-Ghazali itu mengutip syair Laila Majnun. Bagaimana dia menjelaskan cinta yang universal. Ulama-ulama dulu itu bicara cinta universal. Coba sampean itu dengarkan lagunya almarhum Mas Habib.
Ya, ini anak-anak generasi Z ini kan yang tadi ya ustadznya Ustadz generasi Z dan tadi sore kan dia nggak tahu ini lagu generasi zaman dulu, indah sekali bicara cinta. Ya, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah, ini lagunya ibu saya dulu, tapi saya renungkan, ya Allah, lagu itu kalau diciptakan dengan penuh kebersihan hati indah. Yang dia maksud rasa cinta itu rasa cinta yang universal. Beda dengan orang zaman sekarang nyiptakan lagu itu pikirannya meres. Lagu kok dangdut cinta satu malam, cinta satu malam. Dulu lagu cinta satu malam kadang-kadang dipakai buat pikiran senangnya orang-orang temenan. Guyonan ya itu. Sampai gitu. Lalu dulu itu, masya Allah, lagu itu indah. Lalu Al-Ghazali bicara cerita tentang Laila Majnun, saya baru paham betapa dalamnya tentang cinta itu. Qais itu mencintai Laila, sebenarnya menurut para sufi itu cerita rekaman. Orang kalau sudah cinta kepada yang dicintai, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti akan mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan yang dicintai. Masya Allah, itu gambarannya. Qais katanya mencintai Laila, itu simbol. Dia melihat apapun yang berhubungan dengan Laila dicintai. Sampai digambarkan Qais itu melihat anjingnya Laila, dikejar-kejar anjingnya Laila. Laila, 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 Laila. Digudak, dikejar anjing itu melewati orang-orang yang sedang sholat. Yang sedang sholat, kesel. Berarti ini sing sembahyang. Qais jangan tenang ini. Qais gila beneran. Ngejar-ngejar anjing melewati kita yang sedang sholat. Selesai salam, yang sholat itu marah kepada Qais. Qais, kamu gila ya? Matamu di mana? Kamu ngejar anjing sambil bilang Laila, Laila, Laila. Kami sholat terganggu oleh kalian, oleh kamu. Apa kata Qais? Maaf Pak, saya jujur saja. Saya tidak menyadari kalau ada orang sholat di depan saya. Saking fokus sama anjingnya Laila. Yang saya bingung sampai teratuk malah merhatiin saya. Sih bener sih kebijakan. Nah ini sindiran halus sebenarnya. Sindiran halus. Orang yang katanya aku cinta pada Allah, sholat malah tidak khusyuk. Dulu Qais dianggap gila karena mengejar anjingnya Laila. Qais dianggap gila kata Al-Ghazali karena dia menciumi tembok rumahnya Laila. Sampai kemudian Qais membuat syair menjawab orang yang menuduhnya gila. Apa kata Qais? Anda bisa buka dalam kitab Ihya. Ini bagaimana luar biasa ulama dulu. Kurang fakih apa Imam Ghazali, kurang usuli apa Imam Ghazali, tapi beliau sangat memahami tentang ini. Beliau mengutip syair, Amurru ala diyara diyara Laila, ukabbilu dal jidari wa dal jidara, wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Amurru ala diyar, aku melewati perkampungan ya. Aku melewati perkampungan, kampung Gasir, kampungnya Laila, diyar Laila. Ukabbilu dal jidari wa dal jidar, aku ciumi rumah-rumah yang ada di kampungnya Laila. Karena begitu masuk kampung itu saya teringat Laila. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Wahai orang yang menuduhku katanya diriku gila, ketahuilah aku tahu kalau itu rumah. Kalau aku mencium rumah itu, memeluk rumah Laila, bukan aku mencintai rumah. Aku tahu itu rumah.
ketahuilah, walakin hubbu man sakana diyar, yang aku cintai adalah orang yang ada di rumah itu, di dalam rumah itu. Siapa? Lalu Al-Ghazali membuat perumpamaan indah. Kalau Anda satu saat nanti melihat ada orang pergi haji, mulai ini, lalu orang itu memeluk Ka'bah, Ka'bah dicium, ya Allah, bukan orang itu mencintai Ka'bah. Dia tahu bahwa Ka'bah itu bangunan terbuat dari batu, tapi orang itu, kata Al-Ghazali, mencintai Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah. Kalau nanti ada orang ziarah ke makam Nabi, di makam Nabi mengucapkan salam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, diusap-usap. Kata teman-teman sebelah, bid'ah, musyrik, kata Nabi. Teman sebelah, saya kan halus, kalau Kiai Marzuki Wahabi. Ya. Kata orang-orang Wahabi, musyrik, bid'ah. Kata Al-Ghazali, dia tidak tahu. Dulu Qais pernah dibilang gila, sampai dibilang musyrik, gak usah heran, karena dia tidak tahu tentang hakikat cinta. Saya tahu ini tembok, saya mengelus sorban saya di sini dalam rangka karena saya cinta kepada orang yang dikubur di sana, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama dulu, karena ngajinya lama, itu memandang sesuatu itu santai. Nah, oleh karenanya para santri Gasek teruslah istiqomah ngaji. Pun saya sudah tahu Marzuki bagaimana ilmunya. Saya senang kalau beliau baca kitab pakai bahasa Jawa, itu saya senang, karena buat saya mendengarkan kiai ngapsain pakai bahasa Jawa itu kemewahan. Dulu saya mendengarkan guru-guru saya, karena saya sekarang sudah di Jakarta, terus sudah pernah dengar bahasa Jawa, jadi kalau saya dengar itu enak. Kadang-kadang ketemu bahasa yang saya udah lupa lagi, tapi senang. Dan beliau karena keluasan ilmunya, waman tawassak fil ulum al-mu'tadil, insyaallah beliau ini termasuk orang yang ilmunya luas dan orang yang moderat. Alhamdulillah. Pun sudah 1 jam, semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya minta maaf kalau ada kurang-kurang sopan niat kalau silaturahim. Tadi saya di awal sudah matur, ini malam ini sampai besok ada acara di BPM. Tapi saya matur ke saya bilang saya undang ke Marzuki, beliau bilang datangi tetap. Alhamdulillah. Jadi saya datang kemari, saya hormat undangan yang memang waktunya saya yang diminta menetapkan, dan juga supaya ya, masyarakat tahu bahwa insya Allah hubungan para ulama kita baik-baik saja. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.